Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Kisah Pesugihan Pocong dari Kota Mojokerto. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Yuk lanjut ke ceritanya. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada seorang untuk mengambil jalan pintas, pastilah ada kesulitan dalam hidupnya. Kita mungkin tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh seorang itu. Namun justru dari sini kita bisa ambil hikmah atas kejadian ini. Siang itu warung soto Akmadi yang ada di Kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dengan alun-alun Kota Mojokerto memang selalu penuh sesak pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari orang tua, namun ada juga keluarga muda, bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya warung soto Akmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret-memotret, tidak ada yang menghebohkan. Dari hasilnya biasa-biasa saja. Konon justru setelah tidak ada berada di warung milik Akmadi, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku sesuatu yang aneh berwarna putih menyerupai wujud pocongan. Dari beberapa pemotretan, hanya sebuah foto yang nampaknya gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocong tersebut ternyata cepat menyebar, termasuk gambarnya juga menyebar dari handphone ke handphone lain. Setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung tersebut. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibatnya isu itu, warung makan milik Ahmadi sepi pembeli. Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa, tidak mengetahui isu pesugihan itu, menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang hampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dulu, mungkin karena warungnya sepi. Ahmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang, tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Dalam hati lelaki ini terus bertanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya.
ia akan menanyakan hal itu kepada salah satu seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu warung soto milik Ahmadi yang ada di kota Mojokerto itu tak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Pak Ahmadi seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang dari luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya jika kebetulan melintasi kota Onde-Onde ini. Di samping rasanya yang memang enak, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Ahmadi menutup warungnya. Ia menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatan tidak ada seorang pun yang akan mampir ke warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya milik warung milik Pak Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Ahmadi sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam batin, mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebab dulu sewaktu warungnya ramai, ia lupa bersyukur atau berkurang bersyukur. Karena itu ia harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Dengan sabar ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah malam itu. Usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual warung sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada temannya yang asal Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi, kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenal warung Mudi?" tanya temannya tersebut. "Belum? Memangnya ada apa, no?" Ahmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengar secara terperinci, mulai dari foto salah seorang yang katanya di pangku pocong, sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya di pangku pocong lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya di pangku pocong, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa, foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumah yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah, batin lelaki ini. Tapi sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenal siapa yang mengucapkan
kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali, tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Seperti itu, suasana kembali sunyi. Saat Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar, istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih yang menyerupai wujud pocong. Tak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocong itu dibuka. Ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan. Saking banyaknya, Ahmad tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya untuk muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sriyatun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman. Begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. "Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini, semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi, tapi sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini," ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. "Jadi selama ini diam-diam kau memuja pesugihan pocong, Sri? Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita, Sri?" tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sriyatun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor pulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya. Konon selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocong, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, dagang, dan sejenisnya. Caranya pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sriyatun, istri Ahmadi, tentu saja tak sebanding dengan risiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk hanya sirna dalam sekejap mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Itulah sahabat cerita dari kisah pesugihan pocong dari Mojokerto. Ditunggu video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin.
Oke,